Pagi itu padok sirkuit masih diselimuti ketenangan yang menipu. Suara mesin belum meraung penuh, hanya dengung generator dan langkah sepatu kru yang mondar-mandir tanpa emosi. Tes Moto3 selalu dimulai seperti ini, sunyi, datar, seolah tak ada sesuatu yang penting akan terjadi. Veda Ega berjalan melewati garasi dengan helm di tangan, wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seakan ia hanya bagian kecil dari rutinitas panjang yang membosankan. Di sekelilingnya, nama-nama besar sudah sibuk dikerubungi kamera. Tawa, salaman, dan sorot mata penuh percaya diri memenuhi lorong padok. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah Veda. Ia bukan unggulan, bukan ancaman, hanya pembalap muda yang dianggap sedang belajar. Namun justru di balik sikap itulah, ada ketenangan yang berbeda, bukan gugup, melainkan kesiapan yang matang. Di dalam garasi timnya, suasana jauh lebih hening. Mekanik bekerja cepat tanpa banyak bicara, seperti tahu bahwa hari ini bukan hari untuk basa-basi. Insinyur menatap layar laptop, sesekali melirik ke arah Veda yang sedang mengenakan wearpack. Tak ada instruksi panjang, hanya anggukan kecil. Semua terasa sederhana, terlalu sederhana untuk sesuatu yang seharusnya besar. Veda duduk sejenak di kursi lipat, menutup mata. Ia menarik napas panjang, mengingat jalur sirkuit yang sudah ia hafal di kepalanya. Setiap tikungan, setiap titik pengereman, semuanya sudah terukir jelas. Tak ada rasa takut, yang ada hanya satu dorongan, membuktikan bahwa ia tidak datang untuk sekadar mengisi daftar peserta tes. Di luar garasi, suara mesin mulai meraung satu persatu. Getarannya merambat ke lantai beton, menggetarkan dada siapapun yang berdiri di dekatnya. Bagi banyak pembalap, suara itu adalah pengingat tekanan. Bagi Veda, itu adalah panggilan. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena gugup, melainkan karena siap. Tak jauh dari sana, Urarte melangkah keluar dari garasinya dengan percaya diri. Wajahnya santai, senyum tipis menghiasi bibirnya saat melirik padok yang terasa familiar. Baginya, tes ini hanyalah formalitas. Tak ada yang benar-benar baru, tak ada yang benar-benar berbahaya, setidaknya itulah yang ia yakini pagi itu. Lampu hijau di ujung pit lane akhirnya menyala. Satu persatu motor meluncur keluar. Veda menyalakan mesinnya, suara knalpotnya tenggelam di antara raungan lain. Tak ada sorakan, tak ada perhatian. Namun di balik ketenangan pagi yang terlalu tenang itu, sebuah perubahan besar sedang bersiap untuk dimulai perlahan, tanpa peringatan. Motor-motor mengalir keluar pit lane seperti kawanan yang dilepas bersamaan. Suara knalpot saling tumpang tindih, menciptakan gemuruh yang akhirnya memecah ketenangan pagi. Veda Ega berada di barisan belakang, tak terburu-buru, membiarkan bannya mencapai suhu ideal. Gerakannya halus, nyaris konservatif, tak ada yang tampak istimewa dari cara ia membuka gas di lap awal itu. Lap pertama berlalu tanpa kejutan. Papan waktu masih dikuasai nama-nama yang sudah akrab di mata padok. Kru tim besar terlihat santai, beberapa bahkan tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Di sudut garasi kecil milik Veda, semua mata tertuju pada layar, mengikuti garis hijau yang bergerak pelan, menunggu, menghitung, bersabar. Lap kedua, Veda mulai berubah. Masuk tikungan lebih dalam, keluar dengan motor tegak lebih cepat. Tidak agresif, tapi presisi. Setiap sektor yang ia lewati terlihat bersih, tanpa koreksi berlebihan. Insinyurnya menaikkan alis saat melihat sektor pertama menyala hijau. Mungkin kebetulan, gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Ketika Veda menyelesaikan flying lap pertamanya, layar papan waktu berkedip. Namanya muncul di posisi yang tak seharusnya. Bukan di bawah, bukan di belakang, melainkan menempel ketat di 10 besar. Selisih waktunya kecil, terlalu kecil untuk pembalap yang tak diperhitungkan. Beberapa kru berhenti bergerak, mata mereka terpaku pada angka yang muncul. Di garasi Urarte, suara tawa mendadak mereda. Seorang mekanik menunjuk layar, lalu berbisik. Urarte melirik sekilas, hanya sepersekian detik, lalu kembali memasang helmnya.
Senyumnya masih ada, tapi kali ini kaku. Masih awal, katanya singkat, seolah meyakinkan semua orang, atau dirinya sendiri. Veda tak melihat papan waktu itu. Ia terus melaju, menambah satu lap lagi, lalu satu lagi. Setiap kali masuk sektor terakhir, gasnya dibuka lebih awal. Ban belakang sedikit bergeser, tapi ia menahannya dengan tenang. Tidak panik, tidak ragu. Seakan motor dan tubuhnya berbicara dalam bahasa yang sama. Saat sesi dihentikan sementara karena lalu lintas padat, papan waktu kembali diperbarui. Nama Veda Ega naik satu posisi lagi. Bukan teratas, belum, namun cukup tinggi untuk mengganggu keseimbangan padok. Di antara suara mesin yang mulai mereda, muncul satu perasaan baru yang belum pernah ada pagi itu, rasa tidak nyaman, seolah ketenangan yang tadi terasa normal kini mulai retak dari dalam. Ketika sesi dihentikan dan motor-motor kembali ke pit lane, suara gemuruh perlahan digantikan ketukan keyboard dan bisik-bisik tegang. Garasi Veda berubah menjadi ruang sunyi yang penuh konsentrasi. Helm dilepas, sarung tangan ditanggalkan, dan Veda berdiri di belakang insinyurnya, menatap layar telemetri yang kini menjadi pusat segalanya. Tidak ada senyum kemenangan, hanya fokus yang tajam. Grafik demi grafik muncul di layar. Titik pengereman Veda lebih lambat dari lap sebelumnya, tapi konsisten. Garis akselerasinya bersih, nyaris tanpa lonjakan kasar. Insinyur menggeser kursor, membandingkan lap pertama dan kedua. Perbedaannya jelas, ini bukan keberuntungan, ini perbaikan yang disengaja. Dia belajar cepat, gumam salah satu mekanik, suaranya nyaris tak terdengar. Yang paling mengganggu justru sektor tengah. Di sana, Veda membawa kecepatan lebih tinggi dari pembalap lain, namun sudut kemiringan motornya lebih stabil. Tak ada koreksi mendadak, tak ada tanda panik. Data itu seperti pengakuan jujur yang tak bisa diputarbalikkan. Gaya balapnya efisien, matang, dan berbahaya bagi siapapun yang lengah. Di garasi lain, layar yang sama memunculkan kegelisahan berbeda. Seorang analis tim besar memperbesar nama Veda di daftar perbandingan sektor. Ini bukan slipstream, katanya pelan. Dia cepat sendiri. Kalimat itu menggantung di udara, berat, seolah menyebutkan sesuatu yang seharusnya belum terjadi. Urarte kini berdiri lebih lama di depan monitornya. Helm masih di tangan, tapi matanya terpaku pada grafik lawan yang baru ia sadari. Ia melihat garis biru, milik Veda, menyelinap di antara garis-garis merah yang selama ini ia anggap standar tertinggi. Rahangnya mengeras. Ini bukan tentang satu lap, ini tentang ancaman yang mulai berbentuk. Sementara itu, Veda duduk kembali di kursi lipatnya, meminum air tanpa terburu-buru. Ia mendengar potongan percakapan, merasakan perubahan suasana, tapi tak ikut larut. Baginya, angka-angka di layar hanyalah konfirmasi dari apa yang sudah ia rasakan di atas motor, bahwa ritmenya tepat, bahwa jalurnya benar. Ketika lampu hijau pit lane kembali menyala, keputusan sudah dibuat tanpa perlu diucapkan. Veda akan keluar lagi, bukan untuk mencoba, tapi untuk mengulang dan memperkuat. Dan di seluruh padok, satu kesadaran mulai tumbuh pelan namun pasti, data tak pernah berbohong. Dan apa yang mereka lihat hari ini adalah awal dari sesuatu yang sulit dihentikan. Lampu hijau menyala kembali, dan pit lane kembali hidup. Veda Ega meluncur keluar tanpa ragu, menyatu dengan arus motor yang kembali mengaum. Tidak ada perubahan besar pada setelan motornya, hanya penyesuaian kecil, cukup untuk menegaskan apa yang sudah terbaca di data. Di balik visor helmnya, tatapan Veda tetap tenang, seolah ia tahu sesuatu yang belum dipahami orang lain. Di sisi lain padok, Urarte akhirnya mengenakan helmnya. Sebelum turun dari motor, ia melirik papan waktu sekali lagi. Nama Veda masih bertengger di posisi yang tak nyaman. Ia menarik sudut bibirnya membentuk senyum tipis, senyum yang lebih mirip tameng daripada kepercayaan diri. Kita lihat nanti, katanya singkat ke kru, suaranya datar. Lap-lap awal sesi ini terasa berbeda. Urarte membuka gas lebih agresif, masuk tikungan dengan sedikit dorongan ekstra, seolah ingin menghapus keraguan sejak awal.
Namun tekanan itu justru membuat motornya sedikit bergeser di exit tikungan. Bukan kesalahan besar, tapi cukup untuk menyadarkannya bahwa hari ini tidak akan berjalan semudah biasanya. Sementara itu, Veda menjalani lapnya dengan irama yang nyaris tak berubah. Setiap tikungan ia lewati seperti garis yang sudah digambar sebelumnya. Ban bekerja optimal, suspensi bergerak tenang, dan motor keluar tikungan tanpa drama. Di sektor pertama, lampu hijau kembali menyala. Satu kru di garasi menahan napas, yang lain mengepalkan tangan tanpa sadar. Papan waktu berkedip lagi. Selisih waktu Veda menyusut lebih kecil dari sebelumnya. Bukan lompatan besar, tapi konsisten. Konsistensi itulah yang mulai menekan mental lawan-lawannya. Beberapa pembalap mulai mencari slipstream, yang lain memaksakan diri, tapi angka di layar tetap berbicara jelas. Urarte menyadari perubahan itu bahkan sebelum kru memberitahunya. Di radio, suara insinyurnya terdengar lebih kaku dari biasanya. Dia turun lagi, katanya singkat. Urarte tidak menjawab. Di balik helmnya, rahangnya mengeras. Senyum tipis tadi kini lenyap, digantikan fokus yang bercampur kegelisahan. Saat sesi berakhir, motor-motor kembali ke pit lane dalam keheningan aneh. Tak ada euforia, tak ada sorak, hanya tatapan-tatapan yang lebih lama dari biasanya ke papan waktu. Dan di antara semua nama yang tercantum, satu nama terus menarik perhatian, bukan karena ia memimpin, melainkan karena ia terus mendekat, lap demi lap, membuat jarak aman yang dulu diyakini Urarte kini terasa semakin rapuh. Matahari mulai naik lebih tinggi, panasnya merayap ke aspal sirkuit dan mengubah karakter lintasan. Grip bertambah, tetapi kesalahan juga makin mahal. Sesi kedua dimulai dengan suasana yang jauh dari santai. Para pembalap keluar pit lane dengan tujuan yang sama, memangkas waktu. Tak ada lagi pemanasan panjang, semua langsung berburu angka. Veda Ega kembali ke trek dengan pendekatan yang sama tenangnya. Lap pertama ia gunakan untuk membaca perubahan kondisi, merasakan ban, menyesuaikan ritme. Di radio, insinyurnya tak banyak bicara, hanya satu kalimat pendek, lintasan cepat. Veda menjawab dengan anggukan kecil yang tak terlihat siapapun. Lap berikutnya, pergerakan itu mulai terasa. Di tikungan cepat, Veda membawa kecepatan lebih tinggi, membiarkan motor mengalir tanpa dipaksa. Titik pengeremannya mundur beberapa meter, tapi tetap stabil. Di layar, sektor demi sektor kembali menyala hijau. Seorang mekanik berdiri lebih dekat ke monitor, matanya tak berkedip. Papan waktu berubah. Veda naik satu posisi lagi. Selisihnya kini hanya sepersekian detik dari barisan teratas. Tidak ada lompatan dramatis, justru itu yang membuatnya menakutkan. Waktunya turun dengan cara yang masuk akal, seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Di sisi lain, Urarte mulai merasakan tekanan yang nyata. Ia memaksa motor keluar tikungan lebih keras, mencari kecepatan ekstra. Tapi semakin ia mendorong, semakin sempit margin kesalahannya. Ban sedikit aus, feeling di depan mulai berubah. Di radio, ia mendesah pelan, tanda frustrasi yang jarang terdengar darinya. Sesi berjalan cepat, dan setiap pembaruan papan waktu terasa seperti detak. Jam yang menghitung mundur. Beberapa pembalap lain mulai terpental dari 10 besar, tergeser oleh nama yang sama, Veda Ega. Kamera televisi mulai mencari garasi kecil itu, seolah sadar ada cerita yang sedang tumbuh. Ketika bendera kotak-kotak sesi kedua dikibarkan, padok tak lagi sama. Jarak yang dulu terasa aman kini menyusut tajam. Veda belum memimpin, tapi posisinya cukup dekat untuk membuat siapapun gelisah. Dan di tengah panas siang yang menyengat, satu kenyataan mulai tak terbantahkan, ini bukan sekadar tes, ini adalah pergeseran kekuatan yang sedang berlangsung. Sesi kedua berakhir, tetapi ketegangan justru semakin pekat di lorong padok. Suara mesin telah reda, digantikan gumaman yang berseliweran dari satu garasi ke garasi lain. Nama Veda Ega tak lagi diucapkan pelan, kini disebut dengan nada heran, bahkan curiga. Sesuatu yang tidak direncanakan sedang terjadi,
dan Padok selalu gelisah terhadap hal-hal yang tak bisa diprediksi. Di garasi kecil tempat Veda bernaung, kru mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitar mereka. Beberapa tim besar melintas lebih lambat, melirik ke dalam, seolah mencoba mencuri jawaban dari wajah-wajah yang tetap tertutup rapat. Insinyur Veda menutup laptopnya perlahan, sadar bahwa setiap data kini bernilai lebih dari sebelumnya. Veda sendiri duduk di sudut garasi, helm masih di pangkuan. Ia mendengar potongan percakapan yang tak sengaja terdengar, tentang sektor tengah, tentang akselerasi, tentang gaya balap yang aneh tapi efisien. Ia tak menanggapi. Ketika sorotan mulai mengarah padanya, ia justru memilih diam, seolah membiarkan trek yang berbicara. Beberapa pembalap mulai saling bertanya. "Kamu lihat lapnya? Dia sendirian, tanpa slipstream." Kalimat-kalimat itu menyebar cepat, menulari Padok dengan rasa penasaran yang bercampur kecemasan. Kejutan boleh terjadi sekali, tapi konsistensi selalu memicu ketakutan. Di garasi Urarte, suasana menjadi lebih berat. Diskusi teknis berlangsung lebih lama dari biasanya. Grafik diputar ulang, perbandingan sektor diperbesar. Urarte berdiri menyandar di meja kerja, tangannya terlipat. Ia tak banyak bicara, tapi matanya menunjukkan satu hal yang jelas, ia sedang menghitung ulang peta kekuatan. Seorang jurnalis berhenti di depan garasi Veda, mengangkat kamera. Kru tim saling pandang, ragu apakah ini waktu yang tepat untuk membuka pintu. Perhatian publik datang lebih cepat dari yang mereka duga. Tekanan baru mulai terbentuk, bukan lagi dari lawan, tapi dari ekspektasi. Saat matahari mulai condong ke barat, Padok terasa berbeda dari pagi hari. Yang tersisa bukan lagi ketenangan, melainkan kegelisahan yang terorganisir. Bisik-bisik itu mungkin tak terdengar keras, tapi cukup untuk menandai satu hal, Veda Ega telah mengubah statusnya. Ia bukan lagi nama asing, melainkan variabel berbahaya yang kini diperhitungkan semua orang. Malam turun perlahan, menutup Padok dengan cahaya lampu putih yang dingin. Garasi-garasi besar mulai lengang, sebagian kru pulang lebih awal, yakin bahwa hari esok masih panjang. Namun di sudut yang jarang disorot kamera, garasi Veda tetap menyala. Pintu setengah tertutup, seolah sengaja menyembunyikan sesuatu yang belum waktunya dilihat dunia. Laptop kembali terbuka. Grafik-grafik diputar ulang, kali ini lebih pelan, lebih teliti. Insinyur Veda menunjuk sektor demi sektor, membandingkan data siang hari dengan simulasi lama. Ada lonjakan yang jelas, tapi juga ada batas tipis yang berbahaya. Kecepatannya nyata, katanya akhirnya, tapi margin kesalahannya makin sempit. Veda mendengarkan tanpa menyela. Ia berdiri bersandar di dinding, tangan terlipat, wajahnya diterangi cahaya layar. Ia tahu persis apa yang dimaksud insinyurnya. Di beberapa tikungan, ia sudah berada di ambang, satu sentuhan gas terlalu dalam, 1 derajat kemiringan berlebih, semuanya bisa runtuh. Namun justru disitulah ia merasa paling hidup. Keputusan-keputusan kecil mulai dibicarakan dengan suara pelan. Apakah perlu menahan diri besok? Atau justru menekan lebih dalam sebelum lawan sempat menutup celah? Tidak ada jawaban mudah. Tes ini bukan balapan, tapi apa yang sedang dibangun di sini jauh lebih besar dari sekadar catatan waktu. Di garasi lain, Urarte juga belum pulang. Berbeda dengan garasi Veda yang sunyi, tempatnya dipenuhi diskusi tegang. Data diputar ulang berkali-kali, dan setiap kali garis milik Veda muncul di layar, ruangan terasa makin sempit. Dia tidak cepat karena nekat, ujar seorang analis. Dia cepat karena rapi. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari kritik apapun. Urarte akhirnya duduk, melepas helmnya perlahan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tak berkata apa-apa. Pikirannya bekerja keras, mencoba memahami ancaman baru yang tak datang dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang menggerogoti kepercayaan diri. Ia sadar, besok tak bisa lagi dianggap hari biasa. Kembali di garasi kecil, Veda akhirnya mengenakan jaketnya. Sebelum lampu dimatikan, ia menoleh sekali lagi ke arah motornya. Tidak ada senyum,
Tidak ada selebrasi, hanya tatapan penuh perhitungan. Malam itu, di balik evaluasi yang sunyi dan keputusan yang belum terucap, fondasi sebuah lonjakan besar sedang dikunci rapat menunggu pagi untuk dilepaskan. Pagi hari kedua menyambut paddock dengan udara yang lebih dingin, tapi suasananya justru terasa panas. Trek masih sepi, embun tipis belum sepenuhnya menguap, namun ketegangan sudah menggantung sejak matahari belum sepenuhnya naik. Hari ini bukan lagi tentang mencoba, hari ini tentang membuktikan. Semua orang tahu, sesi pagi sering menjadi momen kejujuran sebelum batas benar-benar didorong. Veda Ega keluar pit lane lebih awal dari biasanya. Tidak tergesa, tidak menunggu. Motor meluncur mulus, bannya bekerja cepat dalam suhu dingin. Lap pemanasan ia jalani dengan ritme yang hampir meditasi, seperti menyiapkan tubuh dan mesin untuk satu pernyataan besar. Di radio, hanya ada keheningan yang disengaja. Lap pertama flying lap langsung terasa berbeda. Veda membawa kecepatan yang lebih tinggi sejak sektor awal. Titik pengereman kembali mundur, tapi kali ini tanpa kompromi. Motor sedikit bergeser di entry tikungan, lalu langsung stabil. Garis hijau menyala di sektor 1. Seorang mekanik menegakkan badan, seolah refleks. Sektor tengah menjadi panggung utama. Di sanalah Veda melepaskan sesuatu yang selama ini ia simpan. Gas dibuka lebih awal, sudut kemiringan dijaga sempurna, dan motor meluncur keluar tikungan dengan kecepatan yang membuat grafik melonjak tajam. Insinyur menahan napas. Ini bukan sekadar cepat, ini berani, tapi terkontrol. Ketika Veda menyentuh sektor terakhir, papan waktu bersiap berubah. Detik-detik terasa melambat. Begitu ia melintasi garis finish, layar berkedip dan angka baru muncul di puncak. Nama Veda Ega kini berada di posisi teratas. Bukan sementara, bukan karena slipstream. Murni dari satu lap bersih yang nyaris sempurna. Di seluruh paddock, reaksi datang terlambat. Beberapa kru terdiam, yang lain spontan berdiri. Di garasi Urarte, percakapan terhenti seketika. Ia menatap papan waktu dengan ekspresi yang tak lagi bisa disembunyikan. Jaraknya nyata, dan yang lebih mengganggu, cara Veda mencapainya terlihat terlalu tenang. Veda kembali ke pit lane tanpa gestur berlebihan. Helm dilepas, napasnya teratur. Ia hanya menatap insinyurnya, yang mengangguk pelan, setuju tanpa kata. Hari kedua baru saja dimulai, tapi ledakan itu sudah terjadi. Dan sekarang, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura, hierarki lama telah diguncang, dan semuanya harus merespons. Papan waktu masih menampilkan nama Veda di puncak ketika motor-motor lain kembali keluar pit lane. Angka itu seperti paku yang menancap di kepala banyak orang, terutama Urarte. Ia berdiri lebih lama dari biasanya di depan monitornya, tak segera mengenakan helm. Tatapannya tajam, membaca selisih waktu berulang kali, seakan berharap angka itu berubah dengan sendirinya. Akhirnya ia naik ke motor. Tidak ada senyum tipis lagi, tidak ada gestur santai. Gerakannya kaku, cepat, penuh niat. Begitu keluar pit lane, Urarte langsung membuka gas lebih dalam dari lap pemanasan yang biasa ia lakukan. Ini bukan strategi jangka panjang, ini reaksi. Trek seolah menjadi tempat pelampiasan kegelisahannya. Lap pertama flying lapnya agresif. Terlalu agresif. Di tikungan cepat, ban depan sempat kehilangan cengkeraman sepersekian detik. Ia menahannya, tapi harga yang dibayar mahal, garis balapnya melebar, exit tikungan tak bersih. Di radio, suara insinyurnya mencoba menenangkan, namun Urarte tak menjawab. Sementara itu, Veda kembali ke lintasan dengan pendekatan yang sama seperti sebelumnya. Tidak terbawa euforia, tidak ikut terprovokasi. Ia tahu satu hal, sekarang semua mata tertuju padanya. Kesalahan kecil akan dibesar-besarkan. Maka ia memilih presisi, bukan keberanian kosong. Papan waktu kembali bergerak. Urarte memperbaiki catatan waktunya, tapi tidak cukup. Selisih dengan Veda masih ada, dan yang lebih menyakitkan, selisih itu stabil. Tidak mengecil. Di garasi, kru Urarte mulai saling pandang.
Mereka melihat sesuatu yang jarang terjadi, pemimpin mereka sedang mengejar, bukan dikejar. Urarte kembali ke pit lane lebih cepat dari rencana. Ia melepas helm dengan kasar, keringat bercampur frustrasi. Setupnya berubah, katanya singkat. Tapi nada suaranya mengkhianati perasaan yang lebih dalam, bukan soal motor, melainkan soal posisi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tekanan datang dari arah yang tak ia kendalikan. Di seberang padok, Veda duduk diam, meneguk air, menunggu instruksi berikutnya. Ia tak melihat ke papan waktu lagi. Ia sudah merasakan perubahan itu di udara, bahwa lawannya kini bukan hanya berusaha cepat, tapi sedang berjuang melawan rasa takut kehilangan. Dan di Moto3, ketakutan selalu lebih berat daripada motor manapun. Hujan deras menyelimuti sirkuit saat sesi latihan pagi dimulai, tetapi tidak sedikit pun menggoyahkan tekad Veda Ega. Dengan helmnya yang basah dan motor yang menderu, ia menembus tikungan demi tikungan, catatan waktunya terus menurun. Setiap kali layar papan waktu menampilkan angka baru, tim dan penonton tercengang, tapi ada satu orang yang wajahnya semakin tegang, Urirarte. Urirarte mengamati setiap detail, sudut tikungan, titik pengereman, bahkan postur tubuh Veda. Catatan waktu Veda melonjak drastis dari sesi ke sesi, meninggalkan jejak yang hampir mustahil dikejar oleh pembalap lain. Ini bukan lagi latihan biasa, bisik Urirarte sambil menatap layar. Kepanikan mulai menggerogoti keyakinannya, karena ia tahu bahwa potensi Veda bisa mengubah seluruh jalannya tes Moto3 ini. Di pit, mekanik Veda saling berpandangan dengan kagum dan khawatir. Motor Veda seperti memiliki nyawa sendiri, merespon setiap perintah dan bahkan menuntunnya lebih jauh daripada yang pernah dicapai. Kita harus pastikan mesin tetap stabil, ujar salah satu mekanik. Namun Veda hanya tersenyum dingin, merasa semakin satu dengan motornya. Di sisi lain, pembalap lain mencoba menandingi catatan waktunya, tapi mereka hanya bisa menatap dengan iri dan ketakutan. Tikungan demi tikungan mereka lewati dengan cemas, mengetahui bahwa setiap detik yang hilang adalah kemenangan yang semakin menjauh dari jangkauan mereka. Veda Ega bukan lagi sekadar pembalap muda, ia menjadi fenomena yang sulit dipahami dan dikhawatirkan. Ketegangan memuncak ketika sesi terakhir mendekat. Urirarte berjalan mondar-mandir di pit, berusaha menenangkan diri tapi gagal. Ia tahu bahwa jika catatan Veda bertahan, tidak ada pembalap lain yang bisa menandinginya. Keringat menetes di dahinya, sementara suara motor Veda yang meraung di trek semakin mengiris kesabaran dan rasa aman Urirarte. Pada detik-detik terakhir sesi, Veda melesat melewati garis finish dengan catatan waktu yang membuat semua orang tercengang. Bahkan para komentator tak mampu menyembunyikan kekaguman mereka. Sementara itu, Urirarte hanya mampu memegang kepala, menatap layar, dan menyadari bahwa dunia balap yang ia kenal mungkin akan berubah selamanya oleh satu pembalap muda. Bab ini ditutup dengan suasana campur aduk, kekaguman, ketegangan, dan rasa takut yang memuncak. Veda Ega tetap berdiri tegak di atas podium sementara hujan membasahi tubuhnya, motor di sampingnya seperti pemenang yang tak bisa ditandingi, dan Urirarte sadar bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan di pit setelah sesi terakhir. Para mekanik Veda masih sibuk mengecek motor, sementara pembalap lain menatapnya dengan rasa kagum bercampur iri. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Urirarte, dengan mata yang masih menyala panik, menarik napas panjang dan memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk menghentikan laju Veda yang mengagumkan ini. Di trek, Veda merasa sesuatu berbeda hari itu. Angin dan hujan tidak cukup untuk menghalangi fokusnya, tetapi ada aura tekanan yang tak terlihat, seolah seluruh sirkuit menuntutnya berhati-hati. Ia menatap garis start dengan mata yang tajam, memahami bahwa setiap detik dan gerakan akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Ketegangan yang dirasakan Veda hampir sama dengan yang dirasakan Urirarte di pit. Urirarte memanggil para teknisi untuk menyesuaikan strategi mereka. Jika dia bisa tetap di level ini,
Kita harus menyiapkan rintangan mental, katanya dengan nada dingin. Strategi itu bukan soal kecepatan motor, tetapi tekanan psikologis. Urirarte mulai merencanakan bagaimana menanamkan keraguan di pikiran Veda, berharap sedikit saja kesalahan bisa mengubah catatan waktunya. Veda melesat di sesi pagi berikutnya, menembus setiap tikungan dengan keberanian yang nyaris tak manusiawi. Namun ia mulai merasakan getaran aneh di motornya, bukan kerusakan fisik, tapi tekanan yang datang dari strategi musuh. Ia menggigit bibirnya, tapi semangatnya tak surut. Setiap detik di trek menjadi medan perang antara fokus dan tekanan psikologis. Di pit, Urirarte menatap monitor dengan wajah semakin tegang. Catatan waktu Veda tetap melonjak, hampir tanpa celah, membuat seluruh rencana tekanan mentalnya tampak sia-sia. Namun ia menolak menyerah. "Aku tidak boleh kalah oleh anak ini," gumamnya, menatap layar dengan mata membara. Ketegangan mulai terasa di udara, seolah sirkuit itu sendiri ikut menahan napas menunggu siapa yang akan menyerah lebih dulu. Saat sesi terakhir dimulai, hujan deras menambah drama. Veda meluncur di lintasan basah, setiap tikungan dihadapi dengan presisi yang menakjubkan. Penonton dan komentator bersorak, tapi di pit, Urirarte mulai kehilangan kendali. Ia menyadari bahwa tekanan fisik dan psikologis yang ia ciptakan belum cukup untuk menahan kecepatan luar biasa Veda. Detik-detik mendebarkan saat Veda menembus garis finish dengan catatan waktu yang membuat semua orang tercengang. Urirarte menatap papan waktu, wajahnya pucat dan gemetar. Ia tahu, bukan hanya sesi ini yang ia taklukkan, Veda telah menaklukkan mental dan strategi yang paling rumit sekalipun. Dunia balap kini berdiri di ambang era baru, dan Veda Ega adalah katalisnya. Suasana tegang di pit setelah hasil sesi terakhir. Veda Ega duduk di atas motornya, basah kuyup karena hujan, tapi matanya masih bersinar penuh tekad. Ia menatap Urirarte dari kejauhan, mengetahui bahwa lawan di depannya bukan hanya rival di trek, tapi juga orang yang mencoba menaklukkan mentalnya. Ketegangan antara keduanya semakin terasa, seperti magnet yang saling tarik-menarik dengan kekuatan yang luar biasa. Urirarte menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju Veda dengan langkah tegas. "Kamu terlalu cepat, Veda. Tapi kecepatanmu bukan segalanya," katanya dengan nada dingin, mencoba menanamkan intimidasi. Veda tersenyum tipis, menatap langsung mata Urirarte. Ada keberanian dan ketenangan yang memancarkan energi berbeda, energi yang membuat Urirarte sedikit terguncang. Di trek, para pembalap lain mulai panik. Mereka sadar bahwa Veda bukan lagi ancaman biasa, tetapi fenomena yang sulit diprediksi. Setiap putaran, catatan waktunya melonjak drastis, meninggalkan jejak yang hampir tak terjangkau. Penonton terdiam dan bersorak secara bersamaan, karena apa yang mereka saksikan bukan hanya balapan, tapi pertunjukan keberanian dan keterampilan ekstrim. Urirarte tidak ingin kalah, mulai bermain strategi psikologis. Ia memanfaatkan setiap celah untuk menekan Veda, komentar sarkastik, pertanyaan mengejek, hingga tekanan dari tim media. Namun, Veda tetap fokus, seolah tak ada yang bisa menembus ketenangan mentalnya. Setiap tikungan dilalui dengan presisi luar biasa, menunjukkan bahwa kecepatan dan fokusnya kini menyatu menjadi satu kekuatan tak terbendung. Ketegangan semakin meningkat saat sesi sore dimulai. Hujan berhenti sejenak, meninggalkan lintasan basah yang menantang. Veda meluncur dengan kecepatan yang membuat semua orang di pit menahan napas. Sementara itu, Urirarte menatap layar catatan waktu, setiap angka yang muncul terasa seperti jarum yang menusuk jantungnya. Ia mulai sadar bahwa tekanan yang ia ciptakan belum cukup untuk menahan Veda. Di saat yang sama, mekanik Veda bersorak kecil, mengetahui bahwa motor yang mereka rawat dengan cermat kini menjadi bagian dari legasi Veda. Motor dan pembalap seperti menyatu, saling memahami setiap gerakan dan reaksi. Sementara itu, para rival hanya bisa menatap dengan takjub dan cemas, karena tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk mengejar catatan waktu Veda.
Veda menembus garis finish sesi sore dengan catatan waktu yang memecahkan rekor sebelumnya. Urirarte menatap papan waktu dengan wajah tegang dan tangan gemetar. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang kecepatan. Veda Ega telah menaklukkan fisik, mental, dan strategi, meninggalkan Urirarte dan pembalap lain dalam bayangan ketakutan dan kekaguman. Bab ini menandai titik di mana legenda Veda mulai terbentuk di depan mata semua orang. Di malam hari setelah sesi latihan terakhir, Veda duduk sendiri di pinggir sirkuit yang basah, helmnya di pangkuan, sambil menatap langit gelap. Hujan telah berhenti, tetapi ketegangan dari hari itu masih terasa. Ia merasakan denyut adrenalin yang belum reda, campur aduk dengan rasa puas dan penasaran. Di balik itu semua, ada perasaan bahwa pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Sementara itu, Urirarte tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kontrol, menatap layar monitor yang menampilkan catatan waktu Veda berulang-ulang. Panik dan frustasi membaur di wajahnya. Ia sadar bahwa kekuatan Veda bukan hanya kecepatan motor atau strategi di trek, tapi mental baja yang sulit dipatahkan. Aku harus menemukan cara lain, sebelum dia menjadi tak terbendung, gumamnya dengan nada yang hampir putus asa. Hari berikutnya, berita tentang kecepatan Veda tersebar cepat. Media dan penggemar mulai menyebutnya fenomena Moto3, sementara rival lain semakin cemas. Setiap sesi latihan baru menjadi sorotan global. Veda sendiri mulai merasakan tekanan dari ekspektasi yang semakin tinggi, tetapi alih-alih gentar, ia justru merasa tertantang. Tekanan itu seperti bahan bakar yang membuat catatan waktunya melonjak lebih tinggi lagi. Di pit, tim Veda memperhatikan tanda-tanda kelelahan. Mekanik saling berpandangan, khawatir bahwa tubuh Veda mulai menuntut istirahat, tetapi Veda menolak. "Aku masih bisa lebih cepat," katanya dengan suara tegas. Mereka tahu, energi yang dimiliki Veda bukan sekadar fisik, ini energi yang muncul dari tekad yang tak tergoyahkan, sesuatu yang bahkan Urirarte pun sulit memahami. Urirarte, di sisi lain, mulai merancang strategi baru yang lebih agresif. Ia menyadari bahwa mengandalkan tekanan mental saja tidak cukup. Ia pun mulai memikirkan cara untuk mengeksploitasi risiko, mencari kelemahan sekecil apapun pada Veda. Namun setiap kali ia merencanakan, Veda seakan sudah selangkah di depan, membuat setiap strategi Urirarte terasa semakin rapuh. Tekanan memuncak ketika sesi kompetisi sore dimulai. Veda melesat di trek dengan presisi menakjubkan, mencatat waktu yang lebih cepat daripada sesi sebelumnya. Penonton bersorak, namun di pit, Urirarte mulai terlihat pucat dan gemetar. Ia menyadari, ketegangan yang ia ciptakan hanya membuat Veda semakin kuat. Sebuah kenyataan pahit yang membuatnya harus menghadapi kemungkinan kalah dari seorang pembalap muda. Veda melaju melewati garis finish sore itu dengan catatan waktu yang mencengangkan, meninggalkan semua pesaingnya dalam bayang-bayang. Urirarte menatap papan catatan waktu dengan rasa takut yang memuncak, menyadari bahwa legenda Veda Ega kini benar-benar lahir. Dunia balap tidak akan pernah sama lagi, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi yang dingin dan kabut tipis menyelimuti sirkuit. Veda Ega muncul dengan tatapan penuh fokus, seolah kabut dan dingin sama sekali tak mempengaruhi tekadnya. Ia tahu hari ini bukan sekadar latihan atau sesi biasa, hari ini adalah ujian terakhir sebelum kompetisi resmi. Setiap tikungan akan menjadi saksi dari ambisi dan keberaniannya. Urirarte muncul di pit dengan wajah tegang. Ia tahu bahwa tekanan yang ia berikan selama sesi sebelumnya tidak berhasil melemahkan Veda. Sebaliknya, catatan waktu Veda justru melonjak drastis, membuat Urirarte merasa cemas dan terpojok. Kali ini, ia memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih agresif, mencoba memanfaatkan sedikit celah yang mungkin ada di motor atau mental Veda. Di trek, Veda mulai memacu motornya dengan kecepatan yang semakin ekstrim. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi luar biasa, hampir seperti menari di atas aspal. Penonton menahan napas, menyaksikan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka.
Bahkan rivalnya mulai merasa putus asa, karena tak ada satupun kesalahan yang terlihat dari gerakan Veda. Urirarte mencoba menghentikan momentum itu dengan tekanan verbal melalui intercom dan komentar yang tajam. Ia berharap Veda terganggu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Veda hanya tersenyum tipis, matanya menyala lebih tajam. Ia sadar bahwa ketakutan dan strategi intimidasi Urirarte hanyalah tantangan tambahan yang membuatnya semakin fokus dan berani. Sesi tengah hari menjadi saksi dari dominasi mutlak Veda. Setiap catatan waktu yang muncul di layar membuat Urirarte semakin gelisah. Ia menyadari bahwa kecepatan Veda tidak hanya soal motor atau teknik, tetapi kombinasi dari keberanian, konsentrasi, dan mental baja yang sulit ditandingi. Tekanan itu kini berubah menjadi kekuatan yang menggerakkan Veda semakin cepat. Di pit, mekanik Veda saling tersenyum dengan lega namun tetap waspada. Mereka tahu, hari ini menjadi bukti bahwa kerja keras mereka dan kejeniusan Veda menyatu dalam harmoni yang sempurna. Veda bukan hanya pembalap, ia menjadi simbol dari dedikasi, keberanian, dan kecepatan luar biasa yang membuat semua orang tercengang. Veda menembus garis finish sesi siang dengan catatan waktu yang memecahkan rekor sebelumnya. Urirarte menatap layar dengan wajah pucat, tak mampu menyembunyikan rasa takut dan kekagumannya. Dunia balap kini benar-benar berubah, dan legenda Veda Ega semakin menguat, meninggalkan bayangan ketakutan dan kekaguman di semua pihak. Langit yang mulai memerah oleh cahaya senja, memberi kesan dramatis pada sirkuit yang basah oleh sisa hujan. Veda Ega berdiri di pinggir lintasan, helm di tangan, menatap trek dengan ketenangan penuh percaya diri. Setiap detik terasa penting, karena ia tahu bahwa besok adalah sesi resmi yang akan menentukan segalanya. Urirarte, di sisi lain, mulai kehilangan kendali emosinya. Ia berjalan mondar-mandir di pit, menatap layar monitor catatan waktu Veda yang semakin fantastis. Wajahnya memerah oleh frustrasi dan cemas, menyadari bahwa strategi intimidasi maupun tekanan mental yang ia rancang selama ini tak mampu menghentikan laju Veda. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin ada pembalap yang tidak bisa ia kalahkan. Di trek, Veda melakukan putaran pemanasan terakhir dengan presisi yang menakjubkan. Setiap tikungan ia lalui seperti menari di atas aspal, kecepatan dan keberaniannya menghipnotis penonton. Rivalnya hanya bisa menatap dengan campuran kekaguman dan cemas, mengetahui bahwa mereka tak akan bisa mendekati catatan waktunya. Kepercayaan diri Veda terlihat jelas, bahkan di tengah tekanan yang begitu besar. Urirarte memutuskan untuk mengambil risiko lebih besar. Ia mencoba mengintervensi sesi dengan berbagai strategi teknis, menyesuaikan kondisi lintasan, memantau kelemahan motor, hingga memanfaatkan trik psikologis tambahan. Namun setiap langkahnya seolah diantisipasi oleh Veda, yang tetap tenang dan fokus, seakan tahu bahwa tekanan Urirarte justru menjadi bahan bakar bagi semangatnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sesi sore dimulai. Veda melesat di lintasan basah dengan kecepatan yang semakin menakjubkan, mencatat waktu yang lebih cepat dari sesi manapun sebelumnya. Suasana di pit hening, semua mata terpaku pada layar catatan waktu, sementara Urirarte semakin pucat dan gemetar. Ia mulai menyadari bahwa tak ada lagi strategi yang bisa menghentikan pembalap muda ini. Mekanik Veda bersorak kecil di belakang, mengetahui bahwa motor dan pembalap telah menyatu sempurna. Kecepatan bukan lagi sekadar angka, tapi simbol dari kerja keras, keberanian, dan ketangguhan Veda. Setiap putaran adalah pertunjukan keberanian, membuat penonton dan rivalnya tercengang sekaligus takut. Veda menembus garis finish sesi sore dengan catatan waktu yang benar-benar luar biasa. Urirarte menatap papan catatan waktu dengan tangan gemetar dan wajah pucat, menyadari bahwa besok adalah titik penentuan, dan ia tahu, menghadapi Veda Ega dalam kompetisi resmi tidak akan sama lagi. Legenda Veda semakin kokoh, meninggalkan bayangan ketakutan dan kekaguman yang mendalam di dunia balap. Pagi yang cerah namun syarat ketegangan. Sirkuit sudah dipenuhi oleh penonton dan media,
Semua menunggu momen yang akan menentukan siapa yang benar-benar penguasa lintasan. Veda Ega muncul dengan motor yang bersinar di bawah sinar matahari. Tatapannya tajam, penuh fokus, seakan menantang seluruh dunia untuk mengikutinya. Urirarte berdiri di pit dengan wajah tegang. Selama ini, semua strateginya gagal menahan laju Veda. Kini, di momen penentuan, ia menyadari bahwa menghadapi pembalap muda ini bukan hanya soal kecepatan atau trik teknis, tetapi tentang menghadapi mental baja yang sulit ditaklukkan. Kecemasannya mencapai puncak, tetapi ia harus tetap menahan diri. Pertarungan ini akan dilihat dunia. Di trek, Veda mulai sesi pemanasan terakhir, memanfaatkan setiap tikungan, setiap lintasan, dan setiap garis lurus untuk memaksimalkan kecepatan. Setiap gerakan terasa presisi, seperti sudah diulang dalam ribuan bayangan. Latihan sebelumnya, penonton menahan napas, sementara rivalnya mulai merasa terintimidasi, menyadari bahwa catatan waktu Veda mungkin tidak bisa dikejar oleh siapapun. Urirarte mencoba intervensi terakhir dengan berbagai tekanan psikologis melalui timnya, namun Veda tetap tenang. Senyum tipis muncul di wajahnya, menandakan bahwa setiap tekanan justru memperkuat fokusnya. Ia tidak hanya menguasai kecepatan, tetapi juga ketenangan mental, sebuah kombinasi yang membuatnya hampir tak tersentuh di trek. Sesi resmi dimulai, dan Veda meluncur dengan kecepatan yang memukau. Setiap tikungan dilalui dengan keberanian ekstrim, setiap akselerasi membuat penonton berdecak kagum. Layar catatan waktu menampilkan angka-angka yang hampir mustahil, meninggalkan rival dan bahkan Urirarte sendiri dalam bayangan ketakutan dan kekaguman. Di pit, Urirarte menatap layar dengan wajah pucat, menyadari bahwa dominasi Veda bukan sekadar fenomena sesaat, ini adalah bukti dari bakat, kerja keras, dan keberanian yang luar biasa. Ia tahu, pertarungan resmi besok akan menjadi saksi dari kekuatan penuh Veda, dan mungkin tak ada cara untuk menghentikannya. Veda menembus garis finish sesi resmi dengan catatan waktu luar biasa. Penonton bersorak, media tercengang, dan Urirarte hanya bisa menundukkan kepala. Legenda Veda Ega kini telah resmi terbentuk, seorang pembalap muda yang menguasai lintasan, mental, dan strategi, meninggalkan dunia balap dalam bayangan ketakutan, kekaguman, dan antisipasi akan era baru yang ia ciptakan.